Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala tariqati Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersama dengan Alkitab As-Siyam. Kita langsung kepada pembahasan tentang adabus saum masyan. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syahru sabri wa sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasati wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin. Beliau menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan yang terjadi sekarang ini. Bulan Ramadan yaitu adalah syahrus sabri, adalah bulan untuk bersabar. Untuk bersabar kita, sabar tidak makan, bersabar tidak minum, karena menjalankan perintah Allah, karena kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena Allah. Sabar kita, jangan bertengkar, jangan menggunjing, merendahkan orang lain, akhlak yang mulia. Wasabru, kata beliau, wasabru, adapun kesabaran, thawabuhul jannah, pahalanya adalah surga. Thawabul jannah, pahalanya adalah surga. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang bersabar kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mumpung berada di bulan Ramadan, kita ahli sabar. Sabar menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sabar yang pertama adalah ala ada'i awamirillah wa ijtinabi nawahillah wa sabru ala al-musibah. Yang pertama, kita bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar, salat, sabar, istiqamah, puasa, sabar, istiqamah. Perintah Allah, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Dan ayo kita bersabar. Sabar apa? Jauhi kemaksiatan. Tidak zina, sabar. Tidak mabuk, tidak ngefle, sabar.
tidak mencuri, tidak judi. Bersabar kita, karena itu adalah larangan-larangan Allah. Istiqomah sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Sabar, jauhi maksiat. Sabar kita. Istiqomah, sekarang kita tidak zina, besok jangan sampai zina lagi, besok lusa jangan sampai zina lagi. Sekarang kita tidak mabuk, ya diteruskan, besok ya tidak mabuk lagi, besok lusa tidak ngeflay lagi. Terus sabar, istiqomah. Dan yang terakhir adalah sabru adalah musibah. Yang terakhir adalah bersabar dalam apa? Menjalani musibah. Ya kita sekarang bersabar. Banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin ya di antara kita ada yang penghasilannya berkurang, bersabar. Dan mungkin maaf ada yang di PHK, ya bersabar. Mungkin itu musibah tapi dohir, musibah dohir, bukan musibah keimanan ya. Bukan musibah ketakwaan kita kepada Allah, tapi musibah dalam segi dohir, musibah dalam segi dunia saja, bukan musibah dalam segi akhirat. Ya kita bersabar, kena wabah seperti ini ya bagaimana, sabar kita. Tidak usah takut kita, tidak usah takut. Tidak usah takut dalam arti bagaimana, Allah ada, Allah itu maha lihat kepada hamba-hambanya. Kita itu sudah dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah. Kita pasti diperhatikan oleh Allah. Kita hamba-hambanya kok, kita ciptaannya kok. Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan kita, dan Allah akan menjaga kita gitu. Allah yang akan merawat kita, jangan khawatir. Jangan khawatir, sudah pasrah saja kepada Allah. Nanti akhirnya bagaimana, wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Ini wabah musibah seperti ini kok tidak selesai-selesai, berbulan-bulan, korbannya semakin banyak, yang meninggal pun juga semakin banyak, semakin meluas dari kabupaten ke kabupaten yang lainnya. Nanti akhirnya bagaimana, sudah pasrah kepada Allah. Tidak usah dipikir nanti akhirnya bagaimanakah, nanti manusia nanti habiskah, atau tinggal sepertiga, atau tinggal setengah nanti. Allah sudahlah. Yang penting kita minta kepada Allah, jaga keimanan kami ya Allah, jaga ketakwaan kami. Kalau seandainya kami harus wafat, kalau seandainya kami harus meninggal dunia, wafat, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan kami mendapatkan ampunan-Mu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, mana kehidupan yang lebih mulia kan gitu? Jauh lebih mulia kehidupan akhirat. Sabar. Jadi kita tidak usah berpikir terlalu jauh kita. Nanti bagaimana anakku, makan apa nanti anakku, nanti keluargaku nanti bagaimana ini sekarang saya di PHK ini. Tidak, kita harus berusaha ini. Berusaha apa? Ini bulan Ramadan adalah bulan sabar. Petunjuk dari para ulama, khususnya bulan Ramadan. Walaupun nanti setelah bulan Ramadan, kalau seandainya, wallahu a'lam, kalau seandainya masih ada musibah, tidak ada sikap selain kita kecuali kita bersabar kepada musibah yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Sabar sudah. Tak usah berpikir. Yang kita pikirkan itu ibadah kita sudah. Yang kita pikirkan adalah dosa-dosa kita. Mohon ampun kepada Allah. Yang kita pikirkan bacaan Al-Quran kita. Kalau kenyataannya kita di PHK, ya terus bagaimana lagi? Dan terus nanti biaya makannya bagaimana? Allah sudahlah, nanti akan jalan sendiri nanti. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita semuanya, hamba-hambanya ya kita. Yang penting kita tawakal kepada Allah, yakin akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disangka-sangka, entah nanti kita dapat pekerjaan walaupun serabutan, tetap ada. Walau tiba-tiba nanti ada orang yang memanggil kita, suruh menahin gentengnya, suruh menahin rumahnya, dibayar 50.000, buat makan cukup kan.
Jadi ini harus persiapan kita, persiapkan iman. Karena kita khawatir apa? Semakin ujian ini ditimpakan kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, akhirnya apa? Justru semakin keropos keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jebol ketakwaan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita. Khawatir kita seperti itu. Sudah nanti seperti apa, yang penting kita ini anak kita rawat sekarang, keluarga kita rawat sekarang. Mungkin kita jualan, mungkin tidak laku, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin yang jualan ternak, mungkin yang jualan ikan, mungkin ya. Mungkin yang dulu harganya sekian sekarang turun drastis karena tidak ada permintaan. Terus nanti bagaimana ini? Allahu Akbar, itu aja sudah. Sholawat yang banyak kepada Rasulullah SAW. Kayak kita tidak punya Tuhan saja kan gitu. Allah senantiasa memantau kita. Allah maha melihat kita. Allah maha mendengar kita. Nanti may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada, pokoknya ya takwa, ya berusaha bertakwa kepada Allah, nanti ya ja'alallahu makhraja. Allah akan menjadikan kita jalan keluar gitu. Ada saja nanti, sudah. Ini melatih keimanan kita. Jangan sampai iman kita itu keropos. Akhirnya apa? Bisa bunuh diri nanti. Anak istri nanti makan apa? Ini keadaan kok semakin hari kok semakin parah. Sudahlah, bunuh diri saja. Loh, gimana? Sudahlah, anaknya dibunuh saja. Nanti daripada mati kelaparan. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana Allah? Hari esok itu Allah yang tahu. Nanti 1 jam setelah kita ini berbicara seperti ini, Allah yang maha tahu. Ini latih kita. Kalau sabar seperti itu, thawabuhu al-jannah, pahalanya adalah surga. Ya, surga. Terima saja, yang penting masih bisa makan. Sekarang buktinya kita sekarang bisa makan, coba. Alhamdulillah gitu. Dan juga bulan Ramadan ini adalah wasyahrul muwasati, dan bulan yang penuh dengan cinta. Cinta karena Allah ya. Bukan cinta yang berpacaran, naudzubillah. Haram itu. Bukan cinta yang taqrabuz zina, mendekati perzinaan, bukan. Tapi cinta karena Allah. Suami cinta kepada istri, anak cinta kepada orang tua, kakak cinta kepada adiknya karena Allah, tetangga satu dengan sama lain saling mencintai karena Allah. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian di antara kita. Hilangkan dendam, hilangkan di bulan Ramadan ini. Kalau ada permusuhan, hilangkan permusuhan itu. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kok aku masih benci kepada tetanggaku yang satu itu, hilangkan ya Allah. Walaupun tetanggaku itu sering menyakiti aku, pokoknya lah. Atau mungkin kita sering menyakiti tetangga kita, ya kita memohon maaf, meminta maaf, dan kita bertaubat. Bukan berarti kita nanti setelah minta maaf kita ulangi lagi, tidak gitu. Berusaha untuk mengakhiri kedoliman kita kepada saudara semuslim kita yang lainnya. Hati-hatian itu loh bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan. Ikuti pendapat ulama, saling mencintai karena Allah, yang membantu saudara kita yang kekurangan mungkin, karena waktunya sekarang ini. Waktunya sekarang ini, alhamdulillah Allah masih nurunkan hujan dari langit, rezeki kan masih banyak, alhamdulillah. Allah masih menerbitkan matahari, masih diberikan siang kita oleh Allah, masih diberikan malam, masih dikasih udara kan rezeki, akhirnya kita bisa bernafas kan gitu. Hanya karena PHK, hanya karena jualannya ndak laku, hanya karena apa? Permintaan jualannya berturun, permintaan konsumennya berturun. Akhirnya apa? Seakan-akan Allah sudah menghilangkan rezeki kepada kita. Seakan-akan sudah gelap dunia ini, Allah.
Masih banyak rizki selain itu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sadari ini. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Dan rizki yang paling besar adalah keimanan, kan gitu kan. Lapar kan tidak apa, yang penting kan dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki berkurang kan tidak masalah, yang penting iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur, wajib. Syukur ya wajib, gitu loh. Syukur ya wajib. Coba. Ini kita sebutkan orang mulia ya, orang mulia. Kita sering mengungkapkan cerita ini di majelis-majelis kita itu. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan-jalan keluar rumah beliau. Tiba-tiba di pinggir jalan ada orang buta. Coba. Ada orang tua, orang buta yang lumpuh dia. Dan dia ini kena lepra, tahu lepra ya? Kena lepra dia. Membusuk jarinya kemudian protol, membusuk kakinya kemudian protol kakinya. Coba lepra. Membusuk, kulit-kulitnya membusuk dia. Coba. Membusuk dan dia tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Allah, tidak bisa bekerja dia, tidak punya sanak saudara dia, sebatang kara dia, hidup di dunia ini, tidak punya apa-apa. Coba, buta, lumpuh dia. Dia bertempat setiap hari, setiap siang, setiap malam di mana? Di pinggir jalan dia, di pinggir jalan nyandar di tembok itu, nyandar di tembok. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan di hadapan orang ini yang dalam keadaan lepra tadi itu. Tiba-tiba apa? Orang ini zikirnya, lesannya ini zikir, lesannya masih berzikir. Zikirnya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba. Ini sering kita ungkapkan di majelis-majelis kita, dan ini mumpung banyak wabah yang seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang terkena ujian dalam segi ma'isyahnya, dalam segi perekonomiannya, maka satu, waktunya apa? Bersabar. Waktunya apa? Bersabar. Terima itu semuanya, tidak usah pusing. Coba. Dan saudara-saudara yang mampu, ayo kita bantu. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang mana yang ada PHK yang seperti itu, tidak ada penghasilan seperti itu, kekurangan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, ini orang ini tidak punya apa-apa. Coba zikir alhamdulillah, alhamdulillah, kan syukur kepada Allah. Kayak rezeki banyak. Ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kamu seperti ini kok bisa hidup? Maksudnya ya, bisa hidup. Kamu dapat makan dari mana? Dijawab, ya ada saja orang yang ngasih aku. Coba, ada saja orang lewat tiba-tiba ngasih makanan. Ya seadanya, aku tidak minta. Ta'afuf itu, menjaga dari meminta-minta. Ya ada saja. Coba, ini kan menunjukkan kekuasaannya Allah. Yakin saja, yakin, tetap ada rizki, tetap ada. Yang penting sholat 5 waktu. Coba, yang penting sholat 5 waktu, yang penting puasa Ramadan, syukur-syukur ditambahi sholat-sholat sunnah, syukur-syukur ditambahi sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga oleh Allah, tidak usah khawatir. Memang ini ada udzur syar'i, bukan karena kita malas untuk bekerja, bukan karena ini kita tidak keluar rumah karena memang malas kita, karena memang ini aturan dari pemerintah. Mungkin ada yang di lockdown, mungkin sebagian daerah, ada yang di karantina, mungkin satu desa tidak bisa keluar. Tetap ada nanti. Yang menggerakkan itu Allah. Dunia ini yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buktinya ada tadi cerita Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang ngasih makan engkau? Ya ada saja orang ini. Ya sebenarnya ya Allah, pelantaranya ada saja yang ngasih roti, ada aja yang ngasih buah. Lantas oleh Nabi Isa alaihissalam, lantas engkau itu sudah kok zikirmu alhamdulillah, alhamdulillah. Kok engkau tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kau buta,
Padahal engkau tidak punya rumah, tidak punya saudara. Ibaratnya tidak ada orang yang melihat engkau ini dengan kenikmatan. Itu apa? Nikmatmu itu apa? Kelebihanmu itu apa? Yang Allah berikan kepada engkau itu apa ibaratnya kan? Rumah tidak ada, kendaraan tidak ada ibaratnya. Tidak punya apa-apa ini orang kan? Tidak memiliki apa-apa ini orang kan? Tapi kamu kok alhamdulillah itu kamu syukur atas nama apa? Kecuali dapat mobil, alhamdulillah. Punya rumah, alhamdulillah. Hah? Kamu sakit parah seperti ini, kok tetap alhamdulillah, itu bagaimana? Iya, aku bersyukur atas dua perkara. Yang pertama, qalbi, hatiku masih apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah coba penting benar kita mensyukuri keimanan ini penting, harus kita dengar, harus kita perhatikan ini iman, nikmat yang besar, bahkan paling gede ini. Jadi kita itu harus memandang yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita apa? Iman ini, iman. Kehilangan duit 1 juta saja, kehilangan apa? Kehilangan rizki saja, Masya Allah, nangisnya, Masya Allah, pusingnya, Masya Allah, ngamuk sama istri, ngamuk sama anak, gara-gara apa? Gara-gara dihilangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanmu mana? Kenapa kamu tidak memandang imanmu? Iman kita. Dan yang kedua apa? Yang kedua, Allah masih memberikan kesehatan dengan lisanku. Akhirnya apa? Dengan lisanku aku bisa berzikir kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendengar majelis ilmu kita ini, tolong perhatikan ini, biar kita semuanya itu selamat, terjaga akidah kita semuanya. Akhirnya apa? Kalau kita banyak mengeluh nanti, akhirnya apa? Menyalahkan takdir Allah. Bahaya. Menggersah, kita menyalahkan takdir Allah. Akhirnya apa? Kapan ini wabah ini kok tidak selesai ini? Kapan wabah ini selesainya? Kenapa kok tidak selesai sampai sekarang ini? Ada apa dengan Allah ini? Ada apa dengan Allah? Nyalahkan Allah. Gara-gara wabah ini semuanya akhirnya di PHK semuanya ini Allah. Kayak hilang semuanya, nikmat kayak hilang semuanya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak Allah. Tanpa kita sadari untuk mensyukurinya, kita itu kurang syukur. Nikmat lisan saja tidak pernah kita syukuri. Nikmat mata kita jarang kita syukuri. Nikmat kaki kita pun juga jarang kita syukuri. Banyak-banyak istighfar kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun, dan ini bulan Ramadan adalah bulan wa syahrun yuzadu, ditambah fihi, di dalam bulan ini, rizqul mu'minin, rizkinya orang-orang mukmin. Rizkinya orang mukmin ditambah, Ustaz, dijaga oleh Allah, dijamin rizkimu oleh Allah. Ada sahabat di bulan Ramadan, ada insyaallah. Yang akan kau buat berbuka puasa itu ada, yang akan kau gunakan untuk sahur itu ada. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir kita semua. Man fattara shaiman, barang siapa seseorang yang berbuka, seorang yang memberikan buka, memberikan makanan, ini penting ini. Man fattara, barang siapa, kata Rasulullah juga hadis Nabi, man fattara, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, shaiman, bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidunubihi, maka makanannya ini bisa menghapuskan dosa-dosa orang yang memberinya ini. Makanan ini bisa memberikan apa? Mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Kana maghfiratan lidunubihi, kepada dosa-dosa yang kita perbuat.
Dan apa fungsinya? Wa'id raqabatihi minan nar. Dan juga menyelamatkan kita. Kalau kita ini memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka apa? Makanan ini bisa menyelamatkan kita kelak minan nari, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enak. Wa'id raqabatihi, dan memerdekakan raqabahnya, jiwa kita, minan nari, dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita. Masih makanan, masih berbuka, dikirim ke sana. Mungkin kalau kita berkumpul di masjid berbuka bersama, mungkin sekarang sudah dilarang oleh pemerintah karena berbagai macam penelitian. Kita dilarang untuk berkumpul. Ya bagaimana? Ya kirim aja ke tetangga. Kirim tetangga, mungkin tetangga kita yang membutuhkan itu, kirim itu untuk berbuka. Dan itu kebiasaan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak mau makan kalau tidak ngundang tamu-tamunya, tidak ngundang tetangganya. Diajak makan semuanya, baru beliau makan bareng. Hebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad pun juga sama. Nabi Muhammad kalau Ahlus Suffah itu, orang-orang yang berada di pelataran Masjid Nabawi itu, ya, itu kalau belum makan semuanya, Nabi Muhammad dia belum makan. Coba, baru mereka semuanya sudah makan, Nabi Muhammad baru makan gitu loh. Wa'id qaraqabatihi, dan memerdekakan raqabah kita, jiwa kita, minan nari, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Dan juga barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang ahli puasa, pada orang yang dalam keadaan puasa, ingat, walaupun satu biji kurma, walaupun hanya satu piring nasi, walaupun hanya satu butir ketela saja, kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan, ya, maka apa? Lahu mithlu ajri min ghairi ayyanqusa min ajri syai'un. Maka baginya ini mendapatkan pahala. Yang ngasih tadi mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Pahalanya mithlu ajrihi. Pahalanya sama dengan pahalanya orang yang menjalankan puasa tadi, yang dikasih tadi. Pahalanya sama dengan orang yang menjalankan puasa tadi. Min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang dikasih makan tadi, yang dikasih makanan untuk berbuka puasa tadi, tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya, utuh pahalanya. Jadi dia pahalanya satu utuh, dan kita dapat pahala apa? Dapat pahala satu utuh puasa untuk diri kita sendiri, dan kita dapat pahala utuh puasanya orang yang kita kasih berbuka puasa tadi. Kalau kita kasih berbuka adalah orang dua, nanti dilipat gandakan 2 kali. Coba, yang kita kasih adalah orang 3 pun juga kita dilipat gandakan 3 kali. Tidak usah khawatir kita. Allah yang menjamin, sudah. Sekali lagi, Allah yang menjamin rizki kita semuanya, Allah yang menjamin kehidupan kita semuanya. Sabar dalam musibah ini, sabar dalam kena wabah ini, sabar. Tidak usah berpikir nanti akhirnya seperti apa. Allah maha baik, Allah maha bijaksana. Kita mohon kepada Allah mulia dunia dan mulia di akhirat. Tidak usah khawatir. Mungkin banyak yang gulung tingkar, banyak. Tidak usah khawatir, sudah. Yakin Allah ada dan Allah yuhyi wa yumit, dan Allah Subhanahu wa taala ini maha menghidupkan dan Allah maha mematikan, dan Allah maha hidup dan kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjaga diri kita semuanya. Yakin kita sebagai seorang mukmin harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari kita itu punya orang tua, lebih dari kita itu punya orang tua. Mungkin orang tua kita itu kaya raya, coba apakah akan membiarkan anaknya kelaparan? Coba. Sedangkan kita seorang hamba itu punya Allah, dan Allah ghaniyun. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Kekayaannya tidak ada batasnya. Rizkinya itu tidak ada batasnya bagi Allah SWT. Kok kita masih khawatir? Ini bagaimana keimanan kita, kan gitu. Perlu kita tanamkan di dalam hati kita itu. Kita itu punya Tuhan, kita itu punya Allah yang lebih dekat daripada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Allah tidak akan tega lah
kepada kita semuanya. Tidak akan tega Allah kepada orang mukmin dan mukminat, tidak akan tega. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Yakin, yakin, yakin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang bernyawa, Allah jamin rezekinya, Saudara. Kita itu punya Allah nyaman, Saudara, nyaman saja kita itu punya Allah. Ya, kayak kita orang tua kita kaya raya, hartanya tidak akan habis. Masa kita masih takut kelaparan sebagai seorang anaknya, kan gitu. Orang tua aku mesti tidak akan membiarkan aku. Gitu. Allah pun juga nggak akan membiarkan kita semuanya. Tidak usah bingung kita. Yang penting apa? Yang penting kita sibuk bagaimana apa? Menghiasi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Sudah. Mungkin kalau seandainya pemerintahnya ini melarang untuk taraweh, ya sudah, taraweh di rumah dengan istri dan anak-anaknya. Membaca Al-Quran. Yang penting kita sibukkan bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Maka kita akan mendapatkan apa? Pahala yang sesungguhnya, rizki yang sesungguhnya, yang paling banyak yang akan kita peroleh sekarang ini di bulan Ramadan ini, untuk kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita. Ayo kita sibuk. Yashtagil, sibukkan dengan ibadah. Bulan Ramadan ini sibukkan dengan ibadah. Rizki akan datang sendiri. Pokoknya akan ada. Pokoknya kita berusaha, jualan apa, ada nanti rizkinya. Walaupun kita lapar-lapar sedikit, tidak masalah. Nabi Muhammad lapar juga kan. Nabi Muhammad perutnya saja, seorang Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, perutnya saja diganjal batu kok. Apa kita pernah lapar dalam keadaan sampai diganjal batu perut kita? Nabi Muhammad. Coba. Sampai para sahabat-sahabat Nabi itu, karena di embargo itu 3 tahun, kelaparan 3 tahun ya. Ya ini wallahu a'lam, wabah ini nanti berapa tahun ya tidak tahu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, wallahu a'lam, atau mungkin hanya beberapa bulan. Nabi Muhammad 3 tahun di embargo oleh Quraisy. Oleh Quraisy Mekah itu, oleh orang-orang Mekah itu. Di embargo beliau 3 tahun lamanya. Sampai anak kecil ini, sampai apa, sahabiah Rasulullah SAW, tidak ada air susu yang apa disusukan untuk anaknya. Sampai para sahabat-sahabat Nabi pun apa, meminum apa, perasan kotoran unta. Coba. Sampai para sahabat-sahabat Nabi pun, dan juga Nabi Muhammad pun memakan daun-daunan. Allah. Sampai ada daunnya yang ada durinya. Sampai ada para sahabat-sahabat Nabi yang mana lisannya ini berdarah. Tapi mereka baik-baik saja kan. Islam baik-baik saja. Mereka semuanya ahli surga. Mereka semakin bertambah keimanannya. Sahabat Bilal kayak apa, disiksa oleh tuannya. Tuannya Muawiyah itu disiksa. Coba. Tapi semakin kuat. Ahad. Faqalu, para sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'ima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti Allahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw ala syarbati ma'i aw ala madqati labanin. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu berkata seperti ini. Sahabat-sahabat Nabi itu berkata seperti ini, ya Rasulullah, laisa kuluna, tidak semuanya di antara kami ya Rasulullah, yajidu, menemukan makanan, yufattiru as-shaim, yang diberikan untuk orang yang berpuasa. Tidak semuanya di antara kami ini ya Rasulullah memiliki makanan yang bisa dikasihkan kepada orang yang ahli puasa ya Rasulullah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'ti Allahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin. Allah memberikan pahala ini sama, pahalanya sama, ampunan dan juga pahala yang sama dengan orang yang ahli puasa tadi, yang dikasih tadi,
Ini ketika seseorang tersebut memberikan apa? Fattara shaiman ala tamratin, 1 biji kurma saja. 1 biji kurma dikasihkan, pahalanya sama. Tapi asalkan kamu tidak menemukan yang lainnya itu. Memang kamu kekurangan. Kalau hartanya banyak ngasih 1 kurma ya innalillah itu. Kurmanya karungan di rumah, dikasihnya 1 kurma saja, yang lainnya dimakan sendiri, ya innalillah. Ya bukan seperti itu kan gitu. Intinya semampunya, walaupun hanya ada 1 biji kurma. Aw ala syarbati ma'in, atau hanya air putih saja, 1 tegukan saja. Memang punyanya hanya itu. Aw ala madqati laban, atau hanya 1 minuman air susu. 1 minuman, seteguk air susu saja. Ini pahalanya sama. Tapi asal memang tidak mampu atau mampunya seperti itu. Semoga Allah menjaga keimanan kita semuanya dan dijauhkan kita semuanya dari apa? Dari musibah yang paling besar adalah musibah keimanan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menyukai artis non muslim, band atau penyanyi kafir, sedangkan kita tidak mengikuti gaya artis non muslim tersebut karena hanya sekedar suka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini, menyukai, ada kecondongan cinta menyukai artis mungkin bukan syar'i, apalagi non muslim, jauh, apalagi maaf orang-orang yang tabarruj, orang-orang yang menampakkan auratnya, mungkin juga sesuatu tontonan masya Allah, konser mungkin, bernyanyi, melenggak-lenggokkan badannya, mengeraskan suara seorang perempuan, membaguskan suara, timbul fitnah. Timbul fitnah. Maka mencintai yang seperti itu, mencintai yang seperti itu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jangan kita terbiasa yang seperti itu. Kembali kita sudah, kembali kita seperti itu. Akui kalau memang itu salah-salah. Jangan sampai kita berasa kita kan nggak niru. Kita kan hanya nonton saja lewat televisi, kita tidak pernah ikut dalam konsernya. Insaf, sudah insaf. Salah-salah. Ya memang manusia makhluk khotok dan nisan iya, makhluk khotok dan nisan iya. Tapi jangan sampai mengingkari kesalahan itu. Kalau salah ya salah, sudah. Jangan mengingkari kesalahan. Karena ya almar'u ma'aman ahab. Tidak ada perintah di dalam Allah, tidak ada perintah dalam Rasulullah untuk mencintai syiar-syiar yang mana syiar-syiar ini membawa kefasikan, membawa kefasikan. Terkagum-kagum, apalagi sampai terkagum. Apalagi apa nanti fotonya dipajang di kamar, fotonya dipajang di HP, nanti akhirnya semuanya kena. Coba. Repot seperti itu. Dan ini memang kebiasaan-kebiasaan anak muda. Anak muda di zaman akhir, di zaman sekarang memang mudarat pergaulan-pergaulan yang tidak karu-karuan ini. Ini banyak. Ya salah sudah. Ya memang banyak seperti itu, banyak. Kadang juga ikut sholawatan, kadang juga ikut konseran. Lah kalau sholawatannya bener, ini ikut konsernya ya salah. Ya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nanti
halalkannya. Tidak apa-apa Ustadz konser nanti, yang penting saya besok sholawatan. Ya tak konser haram ya haram nanti. Kalau Allah yu'adzib, Allah adzab. Kalau Allah ngampuni, ya ampuni Allah. Itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu. Ya akui itu. Jangan sampai kita itu berhujah pokoknya. Berhujah. Ya, memang kan itu kan banyak. Memang kan banyak. Gitu ya. Yang ikut konseran juga ini, yang ikut selawatan ya kadang juga orangnya ya itu, gitu loh. Kan selawatan juga banyak yang orangnya ahli maksiat. Ya memang seperti itu. Jalan menuju taubat ya sedikit-sedikit, iya, sedikit-sedikit. Tapi bukan berarti kita berfatwa menjadi menghalalkannya, tidak. Menyukai orang-orang, menyukai dalam segi apa kekafirannya seperti itu, maka ya jangan. Kelebihannya di dalam orang kafir seperti itu jangan. Itu loh. Ya kita menyukai bagaimana? Kalau kita itu kepingin apa? Meniru orang non muslim dalam segi apa? Kedisiplinannya mungkin, kebersihannya mungkin, dalam segi teknologinya mungkin, dalam segi membangun pabriknya, menyukai itu, ingin mengambil teknologinya, mungkin kedokterannya kita belajar di situ. Tapi kalau kita itu sudah mengikuti gaya mereka, menyukai apa agama mereka, akhirnya sedikit-sedikit kita akan menyukai perilaku mereka semuanya. Perilaku mereka ditiru oleh kita, dikagumi oleh kita. Cara motong rambutnya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya, cara berhubungannya dengan perempuan. Coba. Cara dia meminum arak, coba. Minum khamr, coba. Cara mereka pergi ke diskotik, naudzubillah kan gitu. Ditakutkan seperti itu. Itulah. Jadi ini panjang, ini satu paket itu tadi. Maka yang tahu siapa adalah diri kita sendiri. Jaga diri kita semuanya. Jaga diri kita semuanya. Kalau itu membahayakan, maka cepat-cepat menjauhinya. Kalau kita ikut-ikutan meniru gaya mereka, takut itu, maka ayo kita menjauhinya. Kita itu asi-asian itu, berteman dengan orang non muslim itu tidak boleh. Berteman orang non muslim kita tidak boleh berteman dengan orang non muslim, tidak boleh berteman. Yang boleh itu bagaimana? Kita bergaul dengan mereka bukan dalam rangka berteman, tapi apa? Berdakwah kepada mereka. Dalam segi apa kita bergaul dengan mereka? Mungkin aja akad jual beli. Kalau sekedar teman kita tidak bisa. Tapi dalam hati kita harus ada dakwah, harus niat untuk apa? Mengajak mereka masuk agama Allah. Ini. Kalau hanya sekedar teman-teman tidak. Akhirnya apa nanti? Yang diharamkan oleh agama diterjang nanti. Oh, atas nama pertemanan akhirnya minum khamr bersama. Oh, atas nama pertemanan dengan orang non muslim ke diskotik bersama. Karena apa? Tidak ada dakwah di situ. Nerjang perkara yang haram dengan atas nama pertemanannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ampuni kami, arhamati kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari fitnah dunia ini ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari fitnah perzinaan ya Allah, dari fitnah kekafiran ya Allah. Jaga ketakwaan kami semuanya ya Allah, jaga hati kami ya Allah dari kesombongan. Bersihkan hati ini ya Allah dari sifat-sifat yang congkak, yang membenci kepada saudara kami semuslim ya Allah. Mudahkan kami mendoakan mereka semuanya ya Allah. Jadikan keluarga kami ahli surga, jadikan orang-orang yang kami benci semuanya ahli surgamu ya Allah. Angkat derajat mereka semuanya ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Mudahkan ya Allah kami untuk berbesar hati ya Allah, memberikan maaf kepada siapapun di antara
kaum muslimin ya Allah, siapapun itu orangnya ya Allah, mudahkan ya Allah kami mendoakan mereka, mudahkan ya Allah kami bersilaturahim dengan mereka semuanya, mudahkan kami ya Allah bersedekah, berinfak, memberikan hadiah kepada mereka semuanya ya Allah, dan wafatkan kami semuanya husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.